Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kepada yang terhormat, Miss Heni Rohimah, SPDMM, selaku dosen pembimbing kami. Perkenalkan, saya Rohayati, perwakilan dari kelompok 6, yang beranggotakan Siti Munawaroh dan Ani Mayuni. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan mengenai penyesuaian diri remaja. Untuk materi-materi pembahasan yang akan kami bahas, yang pertama yaitu terkait konsep dasar penyesuaian diri, kemudian proses penyesuaian diri, kemudian kami akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi proses penyesuaian diri, kemudian bentuk-bentuk dan reaksi penyesuaian diri, karakteristik penyesuaian diri, kemudian penyesuaian diri remaja, dan permasalahan-permasalahan penyesuaian diri remaja. Kemudian yang terakhir mengenai implikasi proses penyesuaian remaja terhadap penyelenggaraan pendidikan. Oke, next slide. Mengenai konsep dasar penyesuaian diri yang akan dibahas oleh Ani Mayuni. Silakan Ani. Terima kasih Rohayati. A. Konsep dasar penyesuaian diri. Tujuan akhir dari pendidikan seseorang terletak pada sejauh mana hal yang telah dipelajari dapat membantunya dalam menyesuaikan diri dengan kebutuhan-kebutuhan hidupnya dan tuntunan masyarakat. Seseorang berdasarkan pengalaman-pengalaman yang diperoleh di sekolah dan di luar sekolah memiliki sejumlah pengetahuan, kecakapan, minat, dan sikap. Dengan pengalaman-pengalaman tersebut, secara berkesinambungan dibentuk menjadi pribadi seperti apa yang dimiliki sekarang dan menjadi pribadi tertentu pada masa yang akan datang. Penyesuaian diri merupakan usaha beradaptasi konform terhadap hati nurani atau norma sosial, serta perencanaan dan pengorganisasian respon dalam menghadapi konflik dan masalah. Seseorang dikatakan memiliki kemampuan penyesuaian diri yang baik atau yang dalam istilah aslinya disebut well-adjusted person ketika mampu melakukan respon-respon yang matang, efisien, memuaskan, dan sehat. Next. Penyesuaian adalah suatu proses dinamik terus-menerus untuk mengubah kelakuan guna mendapatkan hubungan yang lebih serasi antara diri dan lingkungan selanjutnya. Sunarto menyatakan bahwa penyesuaian diri dideskripsikan sebagai berikut. 1. Penyesuaian diri berarti beradaptasi. Dapat mempertahankan eksistensi atau dapat survive, memperoleh kesejahteraan jasmania dan rohania, dan dapat mengadakan relasi yang memuaskan dengan tuntunan sosial. Kedua, penyesuaian diri dapat diartikan sebagai konformitas yang berarti menyesuaikan sesuatu dengan standar atau prinsip. Ketiga, penyesuaian diri dapat diartikan sebagai penguasaan, yaitu memiliki kemampuan untuk membuat rencana, mengorganisasi respon-respon sedemikian rupa sehingga dapat mengatasi segala macam konflik, kesulitan, dan frustasi secara efisien. Individu-individu memiliki kemampuan menghadapi realitas hidup dengan cara yang memenuhi syarat. Yang keempat, penyesuaian diri dapat diartikan sebagai penguasaan dan kematangan emosional. Kematangan emosional maksudnya ialah secara positif memiliki respon emosional yang tepat pada setiap situasi. Next. Berdasarkan tersebut, dapat disimpulkan bahwa penyesuaian diri merupakan upaya yang dilakukan manusia untuk mencapai keharmonisan hidup, baik untuk kepentingan diri sendiri maupun orang lain. Dengan kata lain, penyesuaian dengan keadaan diri. Secara sederhana, penyesuaian diri merupakan kemampuan untuk membuat hubungan yang memuaskan antara orang dan lingkungan. Next. B. Proses penyesuaian diri. Ada dua jenis individu dalam proses penyesuaian diri. Pertama,
kelompok individu yang dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan tempat mereka tinggal. Kedua, kelompok individu yang tidak dapat menyesuaikan diri dengan kelompok tempat mereka tinggal. Bagi kelompok individu yang dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya, mereka akan tetap hidup tenang, nyaman, dan bergairah. Sebaliknya, kelompok individu yang tidak dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya hidupnya tidak akan nyaman. Penyesuaian diri merupakan proses bagaimana individu mencapai keseimbangan diri dalam memenuhi kebutuhan sesuai dengan lingkungan. Penyesuaian diri yang sempurna tidak pernah tercapai. Penyesuaian diri yang sempurna terjadi jika manusia selalu dalam keadaan seimbang antara dirinya dengan lingkungannya ketika tidak ada lagi kebutuhan yang tidak terpenuhi dan semua fungsi organisme atau individu berjalan normal. Next. Johada 1958 menyatakan bahwa penyesuaian diri mempunyai 4 unsur, yaitu 1. Adaptation, yaitu penyesuaian diri dipandang sebagai kemampuan individu dalam beradaptasi. Kedua, conformity, yaitu seseorang yang dikatakan mempunyai penyesuaian diri baik apabila memenuhi kriteria sosial dan hati nuraninya. Ketiga, mastery, yaitu orang yang mempunyai penyesuaian diri yang baik serta mempunyai kemampuan dalam merencanakan dan mengorganisasikan suatu respon yang muncul dari dalam dirinya sehingga dapat menyusun dan dapat menanggapi segala masalah dengan efisien. Keempat, individual variation, yaitu ada perbedaan individual pada perilaku dan respon yang muncul dari tiap individu dalam menanggapi masalah. Next. C. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyesuaian diri. Kondisi jasmania. Kondisi jasmania seperti pembawaan dan struktur fisik dan temperamen sebagai di posisi yang diwariskan, aspek perkembangannya secara intrinsik berkaitan erat dengan susunan atau kondisi tubuh. Perkembangan dan kematangan. Dalam proses perkembangan, respon anak berkembang dari respon yang bersifat instinktif menjadi respon yang diperoleh melalui belajar dan pengalaman faktor psikologis. Kondisi lingkungan. Beberapa faktor lingkungan yang mempengaruhi penyesuaian diri adalah A. Pengaruh rumah dan keluarga. B. Hubungan orang tua dan anak. C. Hubungan saudara. D. Masyarakat. C. Sekolah. Kultural dan agama. Kultural, tempat individu berada dan berinteraksi akan menentu pola-pola penyesuaian dirinya. Next. Baik, untuk selanjutnya akan dibawakan oleh Siti Munawaroh. Oke, terima kasih. Oke, bisa langsung. Materi selanjutnya yaitu bentuk-bentuk dan reaksi penyesuaian diri. Ini terdiri dari kelompok yang adaptif dan kelompok. Bentuk kelompok yang adaptif ini sering dikenal dengan istilah adaptasi. Bentuk penyesuaian diri ini lebih bersifat badani. Artinya, perubahan-perubahan dalam proses badani untuk menyesuaikan diri terhadap keadaan lingkungan. Misalnya, berkeringat adalah usaha untuk mendinginkan tubuh dari suhu yang panas atau dirasakan terlalu panas. Di tempat dingin harus menggunakan pakaian yang tebal agar tubuh menjadi hangat. Kemudian, berkeringat atau berpakaian tebal itu merupakan bentuk penyesuaian terhadap lingkungan. Adaptabilitas atau kemampuan untuk beradaptasi merupakan kunci kemampuan bertahan dari semua makhluk, termasuk hewan, tumbuhan, dan manusia. Nah, selanjutnya yaitu kelompok yang adjustif. Bentuk kelompok yang adjustif ini merupakan bentuk penyesuaian yang tersangkut dalam kehidupan psikis. Biasanya disebut sebagai penyesuaian yang adjustif. Adanya keterkaitan psikis dalam penyesuaian yang adjustif ini dengan sendirinya terjadi penyesuaian yang berhubungan dengan tingkah laku.
Setiap orang yang memiliki persoalan-persoalan kritis dalam reaksi penyesuaian diri seperti menghadapi marah, kecewa, atau tidak puas, sering dimunculkan sebagai sesuatu yang kurang menyenangkan. Nah, beberapa psikolog juga telah memunculkan berbagai macam istilah untuk melukiskan banyak tipe reaksi penyesuaian pada kekecewaan. Beberapa reaksi tersebut itu seperti rasionalisasi, kompensasi, negativisme, kepasrahan, dan pelarian. Next slide. Materi selanjutnya yaitu karakteristik penyesuaian diri. Yang pertama ada penyesuaian diri yang positif. Nah, individu yang tergolong mampu melakukan penyesuaian diri yang positif ditandai oleh beberapa hal, seperti tenang dalam pembawaan, tidak menunjukkan adanya ketegangan emosional, tidak menunjukkan adanya frustasi pribadi, memilih pertimbangan yang bersifat rasional, mampu melaksanakan kegiatan belajar dengan baik, menghargai pengalaman, bersifat realistik dan objektif, selalu positive thinking, tidak menunjukkan rasa penyesalan yang berlebihan, dan selalu enjoy dalam bersikap. Untuk melakukan penyesuaian diri yang positif ini, individu akan melakukannya dalam beberapa bentuk, seperti penyesuaian dengan menghadapi masalah secara langsung, penyesuaian dengan melakukan eksplorasi, kemudian dengan metode coba-coba, dengan belajar, dan penyesuaian diri dengan menggali kemampuan diri. Yang selanjutnya yaitu penyesuaian diri yang salah. Nah, penyesuaian diri yang salah ini muncul akibat kegagalan melakukan penyesuaian diri secara positif. Penyesuaian diri yang salah ditandai dengan berbagai bentuk tingkah laku yang serba salah, emosi negatif, tidak fokus, sikap tidak realistis, agresif, dan sebagainya. Ini juga dijelaskan oleh Sunarto yang menyatakan bahwa ada 3 bentuk reaksi dalam penyesuaian yang salah, yaitu reaksi bertahan, reaksi menyerang, dan reaksi melarikan diri. Next slide. Nah, penyesuaian diri remaja. Adapun karakteristik penyesuaian diri remaja yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada penyesuaian diri remaja terhadap peran dan identitasnya. Kemudian penyesuaian diri remaja terhadap pendidikan, penyesuaian diri remaja terhadap kehidupan seks, penyesuaian diri remaja terhadap norma sosial, penyesuaian diri remaja terhadap penggunaan waktu luang, penyesuaian diri remaja terhadap penggunaan uang, dan penyesuaian diri remaja terhadap kecemasan, konflik, dan frustasi. Nah, permasalahan-permasalahan penyesuaian diri remaja di sekolah juga dapat ditimbulkan ketika remaja mulai memasuki jenjang sekolah yang baru, baik sekolah lanjutan pertama maupun sekolah lanjutan atas. Persoalan memilih sekolah juga merupakan persoalan umum yang sering dihadapi remaja. Permasalahan lain mungkin timbul adalah penyesuaian diri yang berkaitan dengan kebiasaan belajar yang baik. Jika persoalan penyesuaian diri remaja ini dihubungkan dengan bagaimana pengaruhnya terhadap pelanggaran pendidikan di sekolah, tentu lingkungan sekolah memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan jiwa remaja. Nah, untuk menciptakan suasana nyaman bagi peserta didik yang sudah memasuki masa remaja, para warga sekolah harus dapat menciptakan suasana yang nyaman dan kondusif di sekolah. Cara yang dapat dilakukan yaitu seperti menciptakan sekolah yang asri, hijau, bersih, diikuti perilaku teladan yang ditampilkan oleh tenaga kependidikan di hadapan peserta didik dengan penuh rasa kekeluargaan. Adanya perilaku tersebut dan lingkungan sekolah yang membuat betah diharapkan peserta didik merasa nyaman sehingga upaya memperlancar penyesuaian diri yang ditampilkan peserta didik merupakan penyesuaian diri yang positif. Oke, selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Nawa dan Ani. Kemudian selanjutnya yaitu materi mengenai permasalahan-permasalahan penyesuaian diri remaja. Nah, jadi tingkat penyesuaian diri dan pertumbuhan remaja ini sangat bergantung pada yang pertama sikap orang tua dan yang kedua itu suasana psikologi dan sosial dalam keluarga. Jadi ini tuh sangat tergantung pada ini ya sikap orang tua dan suasana psikologinya gitu.
Nah, contohnya nih, sikap orang tua yang menolak. Jadi ada 2 tipe penolakan di sini. Yang pertama, misalkan penolakan tetap sejak awal di mana orang tua merasa tidak sayang kepada anaknya karena berbagai sebab. Maksudnya yaitu dari awal mungkin, orang tuanya nggak sayang sama anaknya karena mungkin, anaknya ini bukan anak yang diharapkan. Istilahnya apa ya, kita sebut MBA seperti itu. Nah, kedua, itu penolakannya itu dalam bentuk, pura-pura tidak tahu keinginan anak. Contohnya, orang tua ini akan memberikan tugas tertentu kepada anaknya, berbarengan dengan rencana anaknya untuk misalnya pergi nonton sama temennya. Jadi misalkan orang tuanya udah tahu nih, dia itu anaknya mau pergi, cuma orang tuanya nih nggak mau kalau anaknya tuh mungkin keluar malam, seperti itu. Jadinya mereka, pura-pura tidak tahu dan memberikan tugas gitu, akhirnya kan si anak nggak jadi pergi dengan temannya, seperti itu. Kemudian, nah, hasil dari kedua penolakan tersebut, seperti yang contoh yang tadi saya, paparkan, ini, merupakan, salah satu alasan mengapa remaja tidak dapat menyesuaikan diri. Nah, mereka itu akan cenderung menghabiskan waktunya di luar rumah, seperti itu. Di sini dijelaskan terutama para gadis-gadis mungkin akan terjadi perkawinan yang tidak masuk akal. Maksudnya itu yang seperti saya sebutkan tadi, istilahnya MBA seperti itu. Kemudian, permasalahan-permasalahan yang dihadapi remaja itu bisa berdasarkan atau berasal dari suasana psikologi keluarganya. Contohnya keretakan keluarga. Nah, sudah terbukti nih bahwa kebanyakan anak-anak, yang keluarganya retak seperti itu atau tidak istilahnya apa ya, pecah atau retak seperti itu, dia itu akan sulit dan tidak dapat menyesuaikan diri. Next slide. Oke, next slide, yaitu materi tentang implikasi proses penyesuaian remaja terhadap penyelenggaraan pendidikan. Nah, lingkungan sekolah ini kan mempunyai pengaruh yang besar terhadap, perkembangan jiwa remaja. Jadi sekolah ini, ditugaskan untuk mengembangkan atau mengkaji juga sebagai, pendidik dari pendidikan mereka. Nah, dalam kaitannya ini, peran dari sekolah itu tidak jauh dari peran keluarganya. Kalau yang tadi kan telah disebutkan itu lebih ke keluarganya, peranan keluarga. Nah, sekarang yaitu, pendidikan, khususnya peranan di sekolah. Sebagai rujukan, jadi sekolah ini adalah sebagai rujukan dan tempat perlindungan jika anak mengalami masalah tertentu. Oleh sebab itu, di setiap sekolah itu biasanya ada wali kelas. Nah, wali kelas ini, fungsinya yaitu, untuk membantu anak didik apabila mereka itu menghadapi kesulitan dalam pelajaran, dan ada juga guru-guru bimbingan seperti yang, pernah kita kalau sekolah itu ada bimbingan konseling ya, guru BK seperti itu, untuk, sebagai penyuluhan untuk membantu anak didik yang mempunyai masalah-masalah pribadi dan masalah, penyesuaian diri, baik itu terhadap dirinya sendiri atau maupun terhadap tuntutan dari sekolah. Next slide. Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk memperlancar proses penyesuaian diri remaja, khususnya di sekolah. Yang pertama, yaitu menciptakan situasi sekolah yang dapat menimbulkan rasa betah bagi anak, baik secara sosial, fisik, maupun akademis. Yang kedua, menciptakan suasana belajar mengajar yang menyenangkan bagi anaknya. Kemudian yang ketiga, yaitu usaha memahami anak secara menyeluruh, baik itu dalam pelajaran, sosial, maupun seluruh aspek pribadinya. Yang keempat, menggunakan metode dan alat mengajar yang membuat anak semangat dan senang untuk belajar. Yang kelima, menggunakan prosedur evaluasi yang dapat memperbesar motivasi untuk belajar. Yang keenam, ruangan kelas yang memenuhi syarat-syarat kesehatan.
Kemudian yang ketujuh yaitu peraturan atau tata tertib bagi murid-muridnya. Kemudian yang kedelapan yaitu teladan dari para guru dalam segi pendidikan. Jadi sebagai seorang guru, kita harus menjadi teladan yang baik bagi anak didik kita. Next, nomor 9, yaitu ada kerjasama dan saling pengertian antara guru dengan siswanya dalam melaksanakan kegiatan pendidikan di sekolah. Kemudian yang ke-10, yaitu pelaksanaan program bimbingan dan penyuluhan yang sebaik-baiknya. 11, menciptakan situasi kepemimpinan yang penuh, saling pengertian tentunya, dan tanggung jawab baik pada murid maupun pada guru. Oke, poin ke-12 dan terakhir, yaitu hubungan yang baik dan penuh pengertian antara sekolah dengan orang tua, siswa, dan masyarakat. Jadi, jika para guru bersama dengan seluruh staf di sekolah dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, maka anak-anak didik di sekolah itu yang berada dalam usia remaja ini akan cenderung berkurang kemungkinannya untuk mengalami permasalahan-permasalahan penyesuaian diri, atau terlibat dalam masalah yang bisa menyebabkan perilaku menyimpang. Oke, slide terakhir yaitu kesimpulan. Jadi kesimpulan dari slide yang telah dijabarkan oleh teman-teman dari kelompok 6, yaitu penyesuaian adalah suatu proses dinamik terus-menerus untuk mengubah kelakuan guna mendapatkan hubungan yang lebih serasi antara diri dengan lingkungan selanjutnya. Nah, menurut Chuhada 1958, penyesuaian diri ini mempunyai 4 unsur. Yang pertama adaptation, yang kedua conformity, yang ketiga mastery, dan yang keempat individual variation. Kemudian faktor yang mempengaruhi proses penyesuaian diri, yaitu ada kondisi jasmania, perkembangan dan kematangan, faktor psikologis, kemudian kondisi lingkungan dan kultural, dan agama. Adapun karakteristik penyesuaian diri remaja yaitu penyesuaian diri terhadap peran dan identitasnya, penyesuaian diri remaja terhadap pendidikan, penyesuaian diri remaja terhadap kehidupan seks, kemudian penyesuaian diri remaja terhadap norma sosial, kemudian terhadap penggunaan waktu luang, kemudian terhadap penggunaan uang, dan penyesuaian diri remaja terhadap kecemasan, konflik, dan frustasi. Baik, terima kasih untuk Siti Munawaroh dan Ani Mayuni atas penjelasannya. Saya Rohayati di sini mewakili kelompok 6 mengucapkan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah menonton video ini. Kami meminta maaf apabila dalam presentasi yang kami bawakan ada kurangnya, dan mungkin apabila ada pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman, boleh di-share atau mungkin bisa di komen di bawah ini ya. Oke, segitu aja mungkin pembahasan dari kami kelompok 6. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.